Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, Long Hao Shen tetap berdiri di sana, tetapi di sekelilingnya, sesosok raksasa muncul di hadapan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Sosok itu tingginya lebih dari 500 meter, dan sosok itu adalah Long Hao Shen. Meskipun itu hanya sebuah proyeksi, saat sosok besar itu duduk di tahta ilahi keabadian dan penciptaan, semua orang dari jalur gunung penolak naga dan terlepas dari panggilannya, melakukan hormat yang paling sopan terhadap Long Hao Shen. Antusiasme telah menggantikan ketakutan mereka. Iblis memiliki kaisar dewa iblis yang tak terkalahkan, tetapi kita manusia memiliki kesatria ilahi kepemimpinan dan kemuliaan, ketua Long Hao Shen. Ucap seseorang. Dengan melepaskan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, Long Hao Shen telah menghidupkan kembali moral jalur gunung, yang juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Seolah-olah itu distimulasi oleh tahta ilahi keabadian dan aura penciptaan, pilar naga iblis kaisar dewa iblis tiba-tiba bersinar terang dengan cahaya keemasannya. Itu juga secara bertahap meluas di bawah cahaya keemasan, desain hanya berhenti setelah menjadi ukuran yang sama dengan sosok Long Hao Shen. Naga emas gelap yang besar muncul di belakang kaisar dewa iblis, dan kemudian berubah menjadi tahta naga besar yang bahkan lebih besar dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan untuk menahan tubuh kaisar dewa iblis. Kamu benar-benar telah mengejutkanku dengan tingkat pertumbuhanmu. Gagal membunuhmu dalam pertempuran 5 tahun lalu, itu adalah kesalahan terbesarku, ucap Feng Xiu. Meski berada lebih dari 2 lusin kilometer jauhnya, suara Demon God Emperor tetap terdengar dengan jelas, dan seolah-olah dia berada tepat di samping Long Hao Shen. Long Hao Shen berkata dengan acuh tak acuh. Kesalahan adalah kesalahan, aku pernah mendengar bahwa, Dewa Iblis Bintang Vassago pernah meramalkan bahwa itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk berurusan denganku. Setelah gagal, itu berarti ras iblismu akan menurun, apakah ucapanku ini benar? Balas Long Hao Shen. Ekspresi kaisar dewa iblis berubah, dan jawabannya juga terhenti sejenak. Teknik ramalan besar Vassago adalah salah satu rahasia terbesar iblis, jadi bagaimana Long Hao Shen tahu akan hal itu? Bahkan sebagian besar dewa iblis belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ras iblis akan menurun hanya karenamu. Hahaha, Feng Xiu mencibir. Dia tidak membalas Long Hao Shen. Sebagai kaisar dewa iblis, dia selalu meremehkan orang lain untuk berbohong. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasakan kegelisahan setelah diingatkan oleh Long Hao Shen. Ya, bukankah Vassago mengatakan pada saat itu, bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka dalam berurusan dengan Long Hao Shen, dan jika mereka melewatkan kesempatan ini, Long Hao Shen pasti akan tumbuh menjadi ancaman bagi seluruh ras iblis. Hanya karenaku, Long Hao Shen menjawab kaisar dewa iblis dengan sangat percaya diri. Dia jelas-jelas tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun pada saat seperti ini. Feng Xiu tiba-tiba tersenyum, bagus sekali, kamu benar-benar anak muda yang menarik perhatianku. Entah itu rasku atau manusiamu, mungkin tidak akan ada orang yang bisa melebihi bakat dan keberuntunganmu di antara generasimu. Kamu benar-benar telah menjadi ancaman sekarang, ucap Feng Xiu. Apakah kaisar dewa iblis memuji Long Hao Shen? Ucap seseorang. Meskipun menjadi musuh, pembangkit tenaga manusia dari celah gunung mau tidak mau merasa agak bangga setelah mendengar itu. Ini datang dari mulut kaisar dewa iblis. Eksistensi yang tak terkalahkan, dan merupakan pusat kekuatan iblis terbesar. Itu bukan urusanmu untuk menilai apakah aku telah menjadi ancaman atau tidak. Karena perang suci ini tidak dapat dihindari, aku percaya, ini akan menjadi perang ketika kita manusia membalikkan keadaan, kata Long Hao Shen dengan dingin. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dengan acuh tak acuh. Aku telah memujimu dari lubuk hatiku. Kamu benar-benar luar biasa, tetapi kamu masih terlalu muda. Aku bisa membunuhmu sekali, jadi aku masih bisa membunuhmu lain kali, balas Feng Xiu. Long Hao Shen tiba-tiba melebarkan matanya, dan tatapan dingin segera keluar. Sosok besar itu segera tampak sangat mengancam seperti busur yang telah ditarik, dan siap meletus dengan serangan terkuatnya kapan saja. Kamu dipersilakan untuk mencobanya sekarang, ucap Long Hao Shen. Seperti yang dikatakan Long Hao Shen, dia segera berdiri dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi Kaisar Dewa Iblis.
Ucap seseorang, kekuatan besar manusia dari celah gunung ada yang melompat ketakutan, dan bahkan 19 dewa iblis lainnya di kejauhan dibiarkan kebingungan. Long Hao Shen terlalu arogan untuk benar-benar dapat memprovokasi Kaisar Dewa Iblis. Namun, Kaisar Dewa Iblis tidak menjadi marah. Dia sepertinya tidak berpikir untuk bertarung. Dia hanya tersenyum. Kamu hanya memiliki lebih banyak gonggongan daripada gigitan, aku katakan sekali lagi, kalau aku katakan tidak bisa, berarti kamu tidak akan bisa, kamu telah mengejutkanku dengan mengalahkan Ah Bao, tetapi perbedaan di antara kita masih sangat besar. Sejak aku melihatmu di sini, kamu sudah menjadi milikku. Namun, aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu, aku ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Austin Griffin masih hidup? Tanya Feng Xiu. Long Hao Shen tersenyum. Senyumnya agak menghina. Jika kamu begitu percaya diri untuk bisa membunuhku, apa yang perlu ditakuti? Tentu saja Hao Iwe masih hidup, dia hidup dengan baik, jawab Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis juga tersenyum. Sepertinya kamu sudah menjawabku. Itu benar, aku tidak bisa menyangkalnya. Austin Griffin memang menimbulkan ancaman besar bagi kami para iblis. Namun, binatang itu terikat padamu oleh perjanjian darah. Kamu sudah mati, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Tanya Feng Xiu. Long Hao Shen tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku mati katamu, lalu siapa yang berdiri tepat di depanmu ini? Balas Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin, kamu hanya mayat hidup, ucap Feng Xiu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yang mulia, kamu terlalu percaya diri. Sebagian besar waktu, itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Apakah kamu memiliki bukti untuk mengatakan bahwa aku adalah undead? Tanya Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis terkekeh. Bukti ya, tentu saja tidak, karena kamu bukan lagi mayat hidup. Namun, kamu pernah menjadi satu, jawab Feng Xiu. Long Hao Shen juga tersenyum, kontradiksi yang mulia benar-benar lucu, hahaha. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak lucu. Aku dapat mengakuinya kepadamu, bahwa apakah itu aku atau Dewa Iblis lainnya, mereka semua takut pada Austin Griffin. Namun, situasimu ini telah memberitahukan aku bahwa, binatang itu benar-benar sudah mati. Saat kembali di Star Demon Pagoda, aku telah menghancurkan hatimu, dan kamu sudah mati. Jika aku menebak dengan benar alasan mengapa kamu dapat berdiri di hadapannya sekali lagi adalah, itu karena ada semacam harta yang kamu bawa pada saat itu yang mencegah jiwamu menghilang. Mungkin, Austin Griffin belum benar-benar mati saat itu. Setelah itu, kamu menggunakan Necromancer untuk menghidupkan kembali dirimu sendiri. Namun, kamu hanyalah mayat hidup pada saat itu, dan tidak benar-benar hidup. Kamu bisa mempertahankan jiwamu, tetapi Austin Griffin tidak bisa. Itu hanya akan tumbuh lebih lemah sampai mati, kamu telah menjadi manusia sekali lagi, karena kamu telah mencuri sisa-sisa Dewi Alam dariku, kamu telah merekonstruksi hatimu melalui kekuatan Dewi Alam, tetapi itu terjadi sudah 5 tahun sejak aku membunuhmu. Dalam 5 tahun itu, Austin Griffin seharusnya sudah mati dan menjadi bangkai, ucap Feng Xiu. Mendengarkan analisis terperinci Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah benar-benar seperti itu? Menurut aturan perjanjian darah yang disebutkan oleh Kaisar Dewa Iblis, Hao Iwe seharusnya sudah mati ketika dia selamat menggunakan Heart of Eternity, kecuali dia bukan mayat hidup saat itu. Namun, bahkan dia sendiri tidak tahu keberadaan seperti apa Hao Iwe ini sebelum hatinya direkonstruksi. Heart of Eternity yang menakjubkan yang diciptakan oleh Elux, itu tidak berbeda dengan kepala orang normal. Itu bahkan tidak mempengaruhi kultivasinya. Pada saat itu, Long Hao Shen dipenuhi dengan keraguan. Reaksinya telah memverifikasinya dengan tepat, tentang apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis di mata Kaisar Dewa Iblis. Karena Austin Griffin sudah mati, maka perbedaan terbesar yang memisahkan kita sebenarnya sudah hilang, ucap Feng Xiu. Senyum Kaisar Dewa Iblis tumbuh sedikit lebih tebal. Meskipun tubuhmu memiliki garis keturunan Austin Griffin, garis keturunan itu secara bertahap akan menghilang dengan kematiannya. Karena itu masalahnya, aku bisa memberimu kesempatan, ucap Feng Xiu. Long Hao Shen terbangun dari pikirannya. Dia tampaknya memahami beberapa hal setelah beberapa saat merenung. Apakah Austin Griffin yang Kaisar Dewa Iblis ketahui, itu benar-benar makhluk yang sama dengan Hao Iwe-nya? Tidak, itu tidak persis.
Alasan paling sederhananya adalah, bahwa ketika Hao Iwei masih lemah, itu bisa bertahan di Seng Mo Dalu karena perjanjian darah Long Hao Shen. Garis keturunan Long Hao Shen tidak hanya mengalir melalui tubuh Hao Iwei. Pada saat yang sama, kepalanya yang seharusnya dari elemen kegelapan, itu telah diubah menjadi elemen cahaya. Akibatnya, semuanya mungkin telah berbeda sekarang. Dugaan Long Hao Shen sepenuhnya benar, lebih tepatnya karena perubahan atributnya, Hao Iwei mampu bertahan dan memungkinkannya pulih secara bertahap dari luka aslinya, dan berevolusi sekali lagi. Cahaya dan kegelapan adalah kekuatan yang sangat berlawanan. Cahaya kecil dari 8 kepala Hao Iwei, itu pada dasarnya adalah yang paling dekat dengan Long Hao Shen, karena semua kekuatannya berasal dari Long Hao Shen. Ketika Elux menghidupkan kembali Long Hao Shen, dia menggunakan Heart of Eternity dan mempertahankan semuanya tentang Long Hao Shen, jadi, dia bukanlah mayat hidup. Dia setengah manusia, setengah mayat hiduplah paling banyak. Heart of Eternity juga diciptakan dari kekuatan cahaya yang luar biasa dengan menggunakan fisiknya sebagai Sion of Light sebagai fondasinya. Itu adalah kristalisasi dari karya hidup Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux. Tidak peduli seberapa hebat kultivasi Kaisar Dewa Iblis, pemahamannya tentang Necromancer tidak akan cukup, dan dia juga tidak tahu bahwa orang yang telah membantu menghidupkan kembali Long Hao Shen, itu adalah keberadaan yang paling menakutkan, yang setara dengan dirinya sendiri. Inilah mengapa tebakannya salah. Long Hao Shen tidak mengoreksi perkataan Kaisar Dewa Iblis saat dia mendengarkan suaranya yang lembut, dan desakannya atas kematian Hao Iwei. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah waktu. Setiap hari, kultivasinya akan tumbuh pada tingkat tertentu. Pada saat yang sama, situasi di celah Tenggara dan celah Gunung Myriad Beast akan berkembang selangkah lebih maju. Sangat tidak mungkin mereka bisa mengusir Kaisar Dewa Iblis, dan semua pusat kekuatan mengerikan yang dia bawa bersamanya di luar jalur Gunung Penolak Naga. Tujuannya adalah untuk membuat pusat kekuatan besar iblis sibuk di sini, dan sampai pertempuran di Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast telah selesai. Setelah itu terjadi, pahlawan abadi dan pusat kekuatan besar dari 6 kuil akan dapat bergegas untuk membantu mereka. Itu akan menjadi saat terakhirnya, ketika dia melawan Kaisar Dewa Iblis sampai mati. Dan lebih tepatnya, karena dia membutuhkan waktu sehingga Long Hao Shen tidak mengoreksi perkataan Kaisar Dewa Iblis, justru sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ada peluang yang ada di antara kita? Tanya Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Tentu saja ada, kamu mungkin tidak tahu, tetapi ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, naluriku telah memberitahu aku, bahwa kamu akan tumbuh ke tingkat di mana aku harus menganggapmu serius. Dan waktu itu, jika aku ingat dengan benar, itu berada di jalur gunung pengusir iblis. Kamu lemah seperti semut pada saat itu. Aku bisa merasakan bakat dan fisikmu. Jika aku ingin membunuhmu saat itu hanya mirip dengan sepotong kue. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa hanya orang-orang dari pembunuh Dewa Iblis yang benar-benar dapat menghentikanku? Jawab Feng Xiu. Apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis sangat memengaruhi Long Hao Shen. Apakah dia memperhatikanku saat di Exorcist Mountain Pass? Pikir Long Hao Shen. Itu sangat mengejutkan Long Hao Shen. Itu memang pertama kalinya dia melihat Demon God Emperor. Saat itu, dia hanyalah seorang pemburu iblis sementara yang menjalani uji coba di Exorcist Mountain Pass. Itu juga pertama kalinya dia melihat Demon God Emperor. Namun, dia tidak pernah membayangkan Kaisar Dewa Iblis akan melihat pemburu iblis yang lemah seperti dia. Dari bagaimana Kaisar Dewa Iblis mengatakannya, bahwa mereka pertama kali bertemu di Exorcist Mountain Pass, Long Hao Shen bisa mempercayai kata-katanya. Memang benar, jika Kaisar Dewa Iblis ingin membunuhnya saat itu akan jauh lebih mudah untuk berhasil. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu, itu jelas-jelas bukan karena kebaikan, justru sebaliknya, aku ingin membesarkanmu, dan membiarkanmu tumbuh dewasa sepenuhnya. Tujuan akhirku adalah menjadikanmu salah satu calon penerusku. Tentu saja, meskipun pada saat itu kamu memiliki tempat di hatiku, tapi itu masih di bawah ahbau, ucap Feng Xiu. Dengan itu, jalur gunung penahan naga mau tidak mau menimbulkan kegemparan, di saat serangkaian kutukan menghina itu terdengar. Satu-satunya yang tetap diam adalah Long Xingyu.
Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, saat dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya ketika dia menatap Kaisar Dewa Iblis di kejauhan, seolah-olah dia siap untuk menyerang dan melemparkan nyawanya ke Kaisar Dewa Iblis kapan saja. Apakah kamu sedang bermimpi? Kamu adalah kegelapan, dan aku adalah cahaya, balas Long Hao Shen. Long Hao Shen juga sangat ragu. Kaisar Dewa Iblis sebenarnya mengatakan bahwa, dia ingin Long Hao Shen yang menggantikannya. Bukankah dia bercanda? Namun, ketika dia memikirkan tentang kapan Kaisar Dewa Iblis membunuhnya di Pagoda Iblis Bintang, Long Hao Shen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan identitas dan status Kaisar Dewa Iblis, dia tidak akan pernah melakukan apapun tanpa tujuan. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dengan acuh tak acuh. Apa itu cahaya dan kegelapan? Begitu cahaya menyala sampai habis, itu adalah kegelapan. Kamu telah melumpuhkan Ahbao, jadi, aku benar-benar tidak memiliki penerus yang cocok sekarang. Jika kamu bersedia untuk meninggalkan manusia dan bergabung dengan rasku, maka kamu akan menjadi penerus pertamaku. Jika kamu bersedia menyerahkan sisa-sisa Dewi Alam, maka aku bahkan dapat dengan segera menyerahkan posisi itu kepadamu, dan menghentikan semua pertempuran melawan manusia. Dengan kekuatan pilar naga iblisku, mengubah cahayamu menjadi kegelapan bukanlah hal yang sulit, ucap Feng Xiu. Syok memenuhi seluruh jalur gunung penahan naga. Tidak ada yang mengiranya bahwa, Kaisar Dewa Iblis akan mengatakan hal seperti itu setelah tiba di celah gunung. Dia sebenarnya mencoba merekrut Long Hao Shen, dan metodenya ini benar-benar mengejutkan. Long Hao Shen hanya perlu menyerahkan sisa-sisa sesuatu, dan dia bisa menjadi Kaisar Dewa Iblis yang baru, serta menghentikan perang suci ini sepenuhnya. Apa-apaan ini? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang menduga bahwa perubahan seperti ini akan terjadi ketika Ketua Persatuan Kuil, Long Hao Shen, bertemu dengan Dewa Iblis terbesar, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Long Hao Shen juga menjadi agak terpana. Dia sangat curiga, apakah Kaisar Dewa Iblis sudah gila? Dia juga tidak bisa mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Kaisar Dewa Iblis. Jadikan dia menjadi Kaisar Dewa Iblis, dan ubah dia dari elemen cahaya menjadi elemen kegelapan, serta serahkan Ye Xiaolei. Bukankah Kaisar Dewa Iblis ini takut kalau dia akan benar-benar menghancurkan iblis setelah menjadi pemimpin mereka? Namun, dari betapa tenangnya Kaisar Dewa Iblis, dia tampaknya tidak bercanda. Itu tawaran yang sangat menggiurkan. Meskipun Long Hao Shen terkejut di dalam hatinya, dia tetap tenang di permukaan. Dia adalah ketua Temple Union, dan juga penguasa yang memegang otoritas terbesar di antara manusia. Jika dia menjadi gelisah di hadapan Kaisar Dewa Iblis, moral seluruh jalur gunung pasti akan anjlok. Setelah itu terjadi, bagaimana mungkin mereka bisa menangkis Kaisar Dewa Iblis? Yang mulia, tidakkah kamu menemukan bahwa, mencoba memisahkan kita melalui metode yang canggung seperti itu tidak akan ada gunanya? Masa depan Seng Mo Dalu hanya milik manusia. Tidak akan ada iblis. Karena itu masalahnya, apakah masih ada kebutuhan untuk Kaisar Dewa Iblis? Yang mulia, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tidak perlu mengucapkan kata-kata lain tanpa substansi seperti itu, balas Long Hao Shen. Teguran Long Hao Shen agak tidak berdaya, tetapi dikombinasikan dengan suaranya yang tenang dan aura yang kuat, dan itu masih sangat efektif. Feng Xiu tersenyum. Dia jelas tahu bahwa Long Hao Shen menjadi agak gelisah. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Beri aku jawaban kalau begitu. Jika kamu tidak menyerah, maka kamu akan mati. Ini seperti apa yang aku katakan sebelumnya. Aku telah membunuhmu sekali, jadi, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Sebelum kepentingan rasku, semuanya tidak berguna, ucap Feng Xiu. Cahaya keemasan gelap mereda, dan Kaisar Dewa Iblis langsung menghilang di langit. Cahaya keemasan dari pilar naga iblisnya juga perlahan-lahan mulai surut. 3 hari, Long Hao Shen juga tersenyum, waktu pengulurannya sangat fantastis. Bukankah ini adalah hal yang persis seperti yang dia inginkan untuk mengulur waktu? Dan Long Hao Shen segera memahami niat Kaisar Dewa Iblis. Dia juga menantikan hasil pertempuran di Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast. Setelah 2 pasukan iblis telah menembus Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast, jalur gunung penahan naga mereka akan berada dalam bahaya. Namun, apa yang Long Hao Shen tidak mengerti adalah, mengapa Kaisar Dewa Iblis tidak melancarkan serangannya.
Jika dia dan pusat kekuatan besar yang menemaninya meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh, itu akan menjadi ancaman yang menakutkan bagi pas gunung penolak naga. Long Hao Shen pasti harus menggunakan semua kartu trufnya, dan dia sendiri tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Menurut Ye Xiaolei, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, sangat sulit baginya untuk mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, itu sama sekali tidak ada sedikit pun harapan padanya. Kembali ke pas gunung penahan naga, Long Hao Shen segera mengadakan pertemuan, dan menyebutkan tebakannya tentang Kaisar Dewa Iblis yang menunggu hasil dari dua benteng. Kaisar Dewa Iblis juga pasti merasakan, bahwa kita telah mengumpulkan cukup banyak kekuatan di jalur gunung penahan naga untuk mengancam pasukannya, itulah sebabnya dia tidak segera mengumumkan pertempuran. Dia ingin menunggu kita jatuh ke dalam kekacauan terlebih dahulu, kata Long Hao Shen dengan tegas. Long Tianying mengangguk, aku setuju. Namun, itu alasan yang cukup mengerikan yang dia buat, untuk menghindari pertempuran dengan segera. Dia sebenarnya ingin kamu menjadi Kaisar Dewa Iblis. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di kepalanya saat dia berkultivasi, balas Long Tianying. Dengan itu, semua orang langsung tersenyum karena niat baik. Long Hao Shen berkata, tidak peduli apapun itu, 3 hari ini sangat berharga bagi kami. Menurut perkiraan kami, akan ada 1 hari paling lama sebelum pertempuran di Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast dimulai. Skala kemenangan di pihak kita terkait erat dengan pertempuran di sana. Mari kita berharap agar semuanya berhasil, ucap Long Hao Shen. Yang Hao Han berkata, jalan Gunung Penahan Naga telah membuat semua persiapan. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis mencoba mengambil jalan gunung dengan paksa, itu tidak akan semudah itu, ucap Yang Hao Han. Long Hao Shen tersenyum. Ini hanyalah awal dari perang suci. Perhatikan baik-baik pergerakan iblis setiap saat. Meskipun Kaisar Dewa Iblis mengatakan 3 hari, kita tidak bisa bertindak ceroboh, ucap Long Hao Shen. Perintah dengan cepat diturunkan. Apa yang Long Hao Shen gagal sadari adalah, bahwa orang yang duduk di belakang, kulit ayahnya sendiri, Long Xingyu, itu terlihat agak buruk, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Seperti yang diharapkan, Kaisar Dewa Iblis menetap 25 km jauhnya dari pas gunung penolak naga di Camp Iblis. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Long Hao Shen, dia bahkan mengatur semua Dewa Iblis untuk membubarkan aura pilar Dewa Iblis mereka. Akibatnya, sangat sulit untuk melihat perkemahan mereka dari pas gunung penolak naga, kecuali ada jarak pandang yang lebih tinggi. Kaisar Dewa Iblis saat ini sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun Ah Bao terluka, dia secara tidak langsung memverifikasi bahwa Hao Iwe benar-benar mati, sehingga kekhawatirannya telah hilang. Dia telah kembali seperti sebelumnya. Saat dia memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada, dan juga untuk beristirahat. Dia juga memerintahkan Agares untuk menghubungi Dewa Iblis Kematian Samigina dan Dewa Iblis Neraka Marbas, dan memberitahu mereka untuk segera melapor kembali begitu ada berita. Tidak ada yang tahu persis apa yang dipikirkan Kaisar Dewa Iblis pada saat ini. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak bisa menebak pikirannya. Bersandar di tempat tidurnya, Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Leng Xiao. Dia tiba-tiba menggumamkan nama putrinya, sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun Ah Bao keras kepala, dia biasanya dapat melihat gambaran yang lebih besar dengan baik, dan dia bersedia menghadapi kesulitan. Dia juga memiliki garis keturunan yang baik dari klan kekaisaran. Garis keturunan Leng Xiao tidak semurni Ah Bao. Garis keturunan ibunya tidak cukup murni. Dan gadis ini lebih berani daripada bijaksana. Dia tidak akan mampu menanggung beban. Ini benar-benar menyusahkanku, gumam Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, Demon God Emperor perlahan-lahan duduk. Dia tanpa sadar memikirkan Long Hao Shen, orang yang telah menghadapinya 25 km jauhnya pada hari ini. Kaisar Dewa Iblis tersenyum secara misterius. Long Hao Shen. Menggunakan kekuatan alat ilahi super, ia harusnya memiliki kultivasi yang mendekati peringkat ke-8 dari tingkat ke-9. Jika dia benar-benar memiliki kartu truf yang disembunyikan, dia seharusnya bisa melampaui itu, dan dia belum genap 30 tahun. Itu artinya, jika Ah Bao dibandingkan dengan dia dalam banyak aspek, Ah Bao sudah kalah. Meskipun garis keturunannya tidak cukup murni, bahkan tidak semurni Leng Xiao, tetapi garis keturunannya dari sisi lain sangat murni.
Jika dia bersedia menyerah pada akhirnya dan bersedia mengubah garis keturunan dan elemennya, iblis pasti akan menjadi lebih makmur dalam 1000 tahun ke depan. Dia juga satu-satunya eksistensi yang mungkin melampauiku di masa depan. Dia bahkan memiliki posisi dewa yang paling aku butuhkan. Sangat bagus tanpa Austin Griffin yang mengasingkan kita, adakah penerus yang lebih baik darinya? Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Apa yang seharusnya menjadi ketua persatuan kuil? Seluruh Temple Union akan runtuh karena diserang oleh pasukanku, sementara dia akan ditembaki di sini, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia dipaksa untuk hanya menonton pembantaian manusia, dia jelas akan mengambil keputusan, gumam Feng Xiu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.